tantangan banyak yang dihadapi. Kita adalah titipan anak cucu kita. Titipan dari kita orang punya leluhur. Jangan lagi nanti kita menjadi penonton, tetapi kita harus siap diri. Surga kecil yang merupakan tanah harapan di ujung barat Papua itu dimulai di Provinsi Papua Barat Daya. Hutan kita, laut kita, gunung kita adalah titipan anak cucu kita yang harus kita jaga. Meski baru berusia 3 tahun, potensi alam dan sumber daya alam Papua Barat Daya tak bisa dilihat sebelah mata. Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya berdampak terhadap pemerataan pembangunan di tanah Papua. Tidak bisa dihindari, termasuk pembangunan jangka panjang di Papua Barat Daya. Agar cepat dirasakan masyarakat, langkah terbaik pemerintah daerah Papua Barat Daya dirangkum dalam 8 program prioritas sebagai tonggak awal pembangunan Papua Barat Daya. Perjalanan menuju Papua Barat Daya bukanlah proses singkat. Dari aspirasi masyarakat Sorong Raya tahun 2007 hingga pengesahan di DPR RI tahun 2022, perjuangan itu akhirnya terwujud. Sejarah lahirnya Papua Barat Daya menjadi bukti suara rakyat dapat mengubah peta Indonesia. Berikut liputannya untuk Anda. Di ujung barat tanah Papua, terbentang wilayah yang kaya akan keindahan, budaya, dan harapan. Inilah Papua Barat Daya, tanah yang diberkahi dengan laut biru, pegunungan hijau, dan masyarakat yang hidup dalam harmoni dengan alam. Dari pesisir Raja Ampat hingga Lembah Maibrat, dari kota pelabuhan Sorong hingga hutan Perawan Tambrau, setiap jengkal tanah ini menyimpan kisah tentang kehidupan, perjuangan, dan cita-cita bersama menuju masa depan yang lebih baik. Papua Barat Daya resmi berdiri sebagai provinsi ke-38 Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022. Pembentukan provinsi ini merupakan wujud nyata dari aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan memperluas kesejahteraan. Dengan pusat pemerintahan di Kota Sorong, provinsi ini menjadi rumah bagi 6 kabupaten dan kota: Sorong, Raja Ampat, Tambrau, Maibrat, Sorong Selatan, dan Kabupaten Sorong. Papua Barat Daya lahir bukan sekedar pemekaran wilayah, tetapi lahir dari semangat baru untuk tumbuh, maju, dan berdiri sejajar dengan daerah lain di Indonesia. Yang mendorong Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya adalah kami melihat kebutuhan masyarakat di Sorong Raya ini. Dan kami berjuang Provinsi Papua Barat Daya ini, kami berjuang ke Manokwari, ya, yang dapat memberikan dorongan bagi kami, motivasi bagi kami, dan kami semangat untuk lakukan perjuangan ini.
supaya seluruh masyarakat yang ada di Kepala Burung ini, Sorong ini, bisa mendapat pelayanan atau mendapat pelayanan dengan baik. Tantangan banyak yang dihadapi. Tantangan banyak itu baik materi, moral, tenaganya cukup. Tidak bisa lagi mau bilang apa. Bicara Bapak Yosafat ini dikatakan bilang langkah penting untuk kami tinggalkan kepada generasi muda. Generasi muda ini kami supaya mereka harus menata diri, jati diri mereka benar-benar siap untuk melanjutkan provinsi ini ke depan. Saya dengan Ibu, ya kami harapkan itu generasi muda yang ada di Provinsi Papua Barat ini, mereka harus mempunyai kesempatan untuk masuk bekerja dengan baik. Dan ya hasil yang mereka bekerja itu ya untuk menjadi kepentingan bagi semua orang masyarakat. Kami harapkan mereka datang bekerja melayani masyarakat dengan jujur, dengan hati yang baik, dengan jujur, tidak boleh buat masalah sehingga masalah ini akan diikuti sehingga ditangkap sana sini itu tidak boleh. Provinsi baru umur besok baru pas 3 tahun. Tolong supaya kami pesan, tolong supaya dijaga baik-baik provinsi ini. Secara geografis, Papua Barat Daya memiliki luas sekitar 24.000 km persegi dengan topografi yang beragam dari hamparan pesisir hingga pegunungan tinggi. Provinsi ini dihuni oleh lebih dari 500.000 jiwa dari berbagai latar belakang suku dan budaya yang hidup berdampingan secara damai. Keberagaman inilah yang menjadi kekuatan utama, menjadikan Papua Barat Daya sebagai miniatur Indonesia Timur yang penuh warna dan potensi. Masyarakat Papua Barat Daya dikenal dengan kekayaan budayanya yang mempesona. Tarian, ukiran kayu, musik tifa, dan bahasa daerah adalah warisan yang diwariskan turun-temurun. Upacara adat di Maibrat dan Tambrau bukan hanya bentuk tradisi, tetapi juga cerminan hubungan manusia dengan alam. Di tengah arus modernisasi, masyarakat tetap menjaga nilai-nilai gotong royong, hormat kepada alam, dan penghormatan kepada leluhur. Nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat Papua. Jadi peran generasi muda bagi saya itu di era modern ini sebenarnya mereka harus lebih banyak lagi menggali atau belajar lagi tentang budaya mereka dan juga tradisi mereka. Karena di era modern ini banyak orang itu yang sudah lupa dengan budaya dan juga tradisi. Padahal kalau mau dibilang budaya dan tradisi itu adalah tongpu jati diri. Harus kita orang belajar budaya itu memang betul-betul panggilan jiwa. Karena budaya ini ibaratkan titipan dari kita orang punya leluhur. Leluhur titipkan itu agar kita bisa jaga dan kita bisa tahu jati diri dan identitas kita atau orang ini sebagai anak-anak Papua. Tetap harus belajar budaya, harus cintai budaya, karena budaya itu yang nanti kau akan tahu ketika kau jauh dari kau rumah, ketika kau tetap hidup dan kau punya budaya dan kau punya jati diri, di situ kau akan rasa bahwa oh ternyata ada manfaat saya belajar barang-barang ini. Tapi ketika kalau kau sampai di satu tempat, terus don tanya kau asal dari mana, kau cuma cerita Papua, tapi di saat don tanya gini, di Papua itu ada apa saja dan kau bingung untuk menjelaskannya, itu berarti nanti kau sendiri yang menyesal bahwa oh ternyata jalan tanpa budaya itu memang kita sebagai orang yang kosong.
Raja Ampat, Mutiara Biru di barat Papua, menjadi ikon pariwisata dunia dengan pesona bawah lautnya yang mendunia. Pegunungan Tambrau menawarkan udara sejuk dan kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Pantai-pantai di Sorong Selatan dan pesisir Aimas memancarkan ketenangan. Sementara hutan dan sungai menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Semua ini membentuk harmoni alam yang meneguhkan bahwa Papua Barat Daya bukan hanya tempat yang indah, tetapi juga rumah bagi kehidupan yang lestari. Kalau saya bagian bidang pendidikan, berarti bagian pendidikan ini kita gerakan anak-anak supaya karakter mereka lebih luas pengetahuannya untuk mengetahui pendidikan, terutama pendidikan berbahasa Inggris yang saya tangani, yaitu pendidikan berbahasa Inggris, supaya pariwisata yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini lebih lagi banyak dikenal ya. Selain Raja Ampat yang sudah terkenal, tetapi masih ada potensi-potensi pariwisata di tempat lain di Provinsi Papua Barat Daya ini yang perlu kita perkenalkan. Dan salah satunya itu adalah bagian dari karakter pendidikan bahasa Inggris ini yang harus diangkat supaya dapat dipromosikan ke dunia internasional lebih luas lagi selain yang ada di Raja Ampat. Sektor ekonomi Papua Barat Daya bertumpu pada kekayaan alam dan sumber daya manusia. Perikanan, pertanian, kehutanan, dan potensi energi menjadi pilar penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Kota Sorong sebagai pusat perdagangan dan jasa berkembang pesat, sementara kabupaten lain mulai menumbuhkan potensi unggulan lokal. Dengan tata kelola yang baik dan dukungan investasi, Papua Barat Daya memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia. Bila mana sesuatu yang provinsi ini membuat untuk kami orang-orang Papua harus nyata dan harus berhasil. Jangan kami hanya duduk jual pinang, tapi harus ada perubahan. Karena tempat yang kami duduk ini kan kami sementara duduk, tapi besok lagi mungkin kami digusur kemana. Kami minta supaya Provinsi Papua Barat Daya ini cari kami tempat yang layak untuk kami bisa duduk menjual hasil kebun atau hasil budaya kami Papua, yaitu pinang dengan daun gatal. Jadi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen membangun dari pinggiran, memperkuat pelayanan publik, dan membuka akses pembangunan di seluruh wilayah. Program prioritas difokuskan pada peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan digitalisasi pemerintahan. Dengan dukungan semua elemen masyarakat, Papua Barat Daya bergerak bersama menuju tata kelola pemerintahan yang transparan dan berkeadilan. Visi Papua adalah kita ingin Papua Barat Daya ini maju, mandiri, sejahtera. Maju dan mandiri sejahtera ini dia harus berbasis pada pertumbuhan ekonomi lokal. Masyarakat Papua Barat Daya yang harus tumbuh. Jadi tidak bisa diukur dari saudara-saudara kita yang datang dari luar. Tapi orang asli Papua juga harus tumbuh. Jadi pertumbuhan ekonomi lokal, tapi ini juga dilakukan sebagai upaya besar untuk pembangunan yang berkelanjutan, berkesinambungan. Saat ini kita sedang memulai dengan upaya kita untuk pendidikan gratis. Mulai dari SD, TK, PAUD sampai dengan SLTA, baik SMK maupun SMA. Kita juga menyediakan bantuan studi untuk mahasiswa studi akhir.
Kita harap ke depan yang kita ingin dorong adalah fokus kita pada upaya kita untuk peningkatan kualitasnya. Karena manusia ini kalau bisa sehat, cerdas, kita pastikan bahwa dia bisa mampu menolong dirinya sendiri. Mari kita berusaha untuk menjaga lingkungan kita. Apapun yang kita lakukan hari ini, ingat bahwa kita ini hanya titipan anak cucu kita. Hutan kita, laut kita, gunung kita adalah titipan anak cucu kita yang harus kita jaga. Maka semua kebijakan pembangunan harus dilakukan dengan tetap pembangunan yang berwawasan lingkungan, pembangunan yang berkelanjutan, inklusif. Ini menjadi, kita tidak boleh merusak lingkungan di mana kita berada. Jangan karena rakusnya kita ingin merusak. Ingat, ini titipan anak cucu kita. Masa depan Papua Barat Daya ada di tangan generasi muda. Anak-anak dan pemuda daerah kini mendapat akses pendidikan yang lebih luas, baik formal maupun pelatihan vokasional. Dari ruang kelas hingga lapangan kerja, mereka adalah harapan yang akan mengisi pembangunan dengan pengetahuan dan semangat. Membangun Papua Barat Daya berarti membangun manusianya, karena kemajuan sejati lahir dari kecerdasan dan karakter. Sekarang di Papua Barat Daya ini semua ada. Umpamanya Raja Ampat sebagai destinasi wisata ada di Papua Barat Daya. Kemudian sebagai wilayah jasa dan perkembangan ekonomi yang baik ada di Kota Sorong. Kemudian wilayah pertanian ada di Kabupaten Sorong dan wilayah-wilayah lain yang masih banyak potensinya. Tentunya sebagai provinsi yang termuda dan sebagai pintu gerbang di wilayah tanah Papua, tantangan yang terbesar adalah nantinya harus adanya keseimbangan antara pendatang dan penduduk lokal. Karena tentu ketika di sini nilai ekonominya akan bertumbuh, tentu banyak dari daerah-daerah lainnya akan datang di sini. Kalau bisa, saat ini kan belum ada namanya budaya lokal masuk untuk dijadikan di kurikulum di pendidikan. Kalau mau saya, bagaimana bisa di setiap SD, SMP, SMA itu ada pendidikan khusus tentang budaya lokal. Mau bisa bahasa lokal masing-masing daerah, karena Papua Barat Daya ini kan bahasa lokalnya cukup banyak, cukup beragam, dan budaya lokalnya juga beragam, dan ini bisa ditanamkan di anak-anak SD, SMP, SMA. Nah, itu terutama dasar. Kemudian kalau bisa mungkin ada festival tahunan yang dilakukan oleh pemerintah Papua Barat Daya untuk mengangkat budaya-budaya lokal. Papua Barat Daya bukan sekedar provinsi baru. Ia adalah simbol dari semangat baru. Semangat untuk tumbuh bersama, maju bersama, dan sejahtera bersama. Dari lautan biru hingga pegunungan hijau, dari desa hingga kota, seluruh masyarakat bergerak dengan satu tujuan, menjadikan Papua Barat Daya sebagai tanah harapan bagi generasi masa depan. Bersatu, maju, sejahtera. Inilah komitmen, inilah semangat, inilah Papua Barat Daya. Kehadiran Provinsi Papua Barat Daya ya merupakan satu perjuangan spirit kebersamaan, spirit gotong royong oleh seluruh masyarakat Papua Barat Daya dan juga dengan para elit yang ada di Papua Barat Daya. Tujuannya adalah yang pertama memperkokoh kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang berikut adalah
memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah kepada masyarakat karena melihat letak geografis di wilayah Kepala Burung Provinsi Papua Barat Daya ini yang terdiri dari kepulauan, pegunungan, dan daerah pesisir rawa payau, dan ini menjadi satu tingkat kesulitan yang sangat serius sehingga perlunya didorong menghadirkan satu provinsi di wilayah Papua Barat Daya. Harapan kami kepada generasi muda, yaitu generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha, marilah kita menyiapkan diri untuk mengisi pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya ini. Sehingga kita ini harus menjadi pemain utama dan terlibat langsung dalam setiap proses-proses pembangunan, proses-proses pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya ini. Jangan kita menjadi warga kelas 2, atau jangan lagi nanti kita menjadi penonton, tetapi kita harus siap diri. Dari Sorong Papua Barat Daya, kami kru yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Membangun dengan hati, menyatukan dalam kasih. Sampai jumpa.